Salam adik-adik, kita bertemu lagi dalam sekolah minggu dan hari ini kita akan mendengar, melihat cerita dan kesaksian. Kesaksiannya tentu akan menguatkan kamu. Nah, untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami bisa mendengar, melihat, bahkan oleh kuasa Roh Kudus kami bisa dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang baik ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan terambil dari Matius 13 ayat 1 sampai 23. Matius 13 ayat 1 sampai 23. Nah, adik-adik, bangsa Israel salah satu mata pencariannya bertani gandum. Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang banyak itu tentang perumpamaan orang yang menabur benih gandum. Dia menyiapkan benihnya itu. Coba adik-adik, ladang yang ada gambar itu, ada ladang, ada jalanan, ada batu-batu di pinggirnya. Nah, seperti itulah. Nah, benih yang ditaburkan di ladang ada yang terserak di jalan. Dan tiba-tiba burung datang memakan habis benih yang terjatuh di jalan. Ada juga benih yang terjatuh di tanah yang berbatu. Benih itu kemudian tumbuh menjadi tumbuhan, tetapi ada terik matahari karena akarnya tidak dalam, karena batu-batu. Benih itu tumbuh layu dan mati. Ada juga benih yang terjatuh di semak belukar. Dan pada waktu tumbuh, semak itu menghimpitnya. Dia tidak bisa berbuah. Dan yang terakhir, benih itu tumbuh di ladang yang telah disiapkan dengan baik. Benih itu tumbuh menjadi tumbuhan gandum dan kemudian bisa berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Nah, murid-murid Tuhan berkata, "Guru, apa artinya? Kami tidak tahu." Lalu Yesus menjelaskan, "Adik-adik, orang yang mendengar firman Tuhan yang ditaburkan, hatinya tidak mengerti, dan si jahat mengambilnya." Itu benih yang jatuh di tepi jalan tadi. Apa itu yang merampasnya? Si jahat bisa menggunakan film anak-anak yang sekarang yang bagus. Wah, tertarik, nggak ingat lagi cerita firman Tuhan, hilang, nggak tahu kemana lagi. Atau mainan-mainan yang menarik hati sehingga tertarik kepada mainan daripada cerita firman Tuhan. Sayang sekali. Benih yang kedua yang jatuh di tanah yang berbatu. Apa artinya itu? Adik-adik, ada orang yang mendengar firman Tuhan, hatinya senang, tetapi ada aniaya, diolok-olok, dibenci karena dia Kristen, mendengar cerita. Aduh, kemudian adik-adik, ada anak yang dituding, "Kamu Kristen ya, kamu ini
Apa itu? Ayo, ayo. Aduh, nangis sampean. Dia meninggalkan Tuhan dan tidak percaya lagi. Ada juga orang yang mendengar firman Tuhan, seperti hatinya banyak sekali semak belukar, kekhawatiran, sehingga takut, khawatir dalam hidupnya. Tiap kali ingat firman Tuhan, dia takut, khawatir teman-temannya jangan-jangan meninggalkan dia. Jangan-jangan aku nggak bisa main game lagi. Jangan-jangan aku tidak bisa main dengan teman saya itu. Jangan-jangan aku tidak bisa nonton, tidak bisa ke mall lagi, macam-macam, dan membuat benih firman Tuhan itu tidak bisa berbuah, diwujudkan dalam hidupnya. Karena godaan-godaan teman-teman, godaan untuk bermain, godaan banyak hal. Dan akhirnya benih yang jatuh di tanah yang baik, di ladang yang disiapkan. Artinya hati orang yang menerima dengan senang hati firman Tuhan yang didengarnya, dan dia belajar untuk percaya. Dia belajar 1 hari, 2 hari untuk melakukannya. Walaupun kecil, dia belajar untuk melakukannya. Nah, adik-adik, Yesus menceritakan perumpamaan-perumpamaan ini untuk mengingatkan kita, anak-anak Kristen seperti kalian dan kita semua, agar jangan terkejut melihat kejahatan dalam lingkungan kita. Kita mungkin dihina, kita mungkin dibully, kita mungkin disingkirkan. Tetaplah belajar percaya kepada Tuhan Yesus. Nanti kita akan lihat videonya ya. Kita terus belajar, karena kita juga bisa mengalahkan pengaruh yang jahat itu, pengaruh yang tidak baik itu dalam hidup kita, dengan kita belajar menyerah sepenuhnya kepada Kristus dan tetap hidup benar di dalam kebenarannya. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengar dan melihat cerita kesaksian Yosua, Blessy Yosua, kita akan baca ayat hafalan kita, diambil dalam Yakobus 1 ayat 21b. Sekali lagi, Yakobus 1 ayat 21b. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kita ulang ya. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yakobus 1 ayat 21b. Sudah? Iya. Sekarang kita akan melihat kesaksian yang disampaikan oleh Blessy Yosua. Umurnya seperti kamu, 10 tahun. Dia satu-satunya anak Kristen di sekolahnya. Dibenci, dibully, dikerjai, pokoknya menyedihkan. Tapi apakah dia marah? Apakah dia tinggalkan Tuhan? Tidak. Mari kita lihat. Nah, temen aku udah tahu kalau dia itu ngikutin aku. Waktu aku di dalam toilet, aku tahu-tahu dikunciin. Blessy pindah ke sekolah barunya ketika dia naik ke kelas 3. Disinilah awal dia sering mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari teman-temannya, karena dia satu-satunya siswa yang percaya kepada Yesus.
Kalau ngebully itu biasanya itu kata-katain, terus kalau aku misalkan nyingkir, itu dia ketawain aku. Terus suka ngambil barang, tapi lama ngembaliinnya. Awal-awal itu aku tuh diem, rasanya ya sakit. Hampir setiap hari, Blesly mengalami perlakuan tidak menyenangkan. Beruntungnya, dia selalu menceritakan apa yang dialami kepada orang tuanya. Seringkali Blesly mengatakan, kok aku suka dihina gitu karena Kristen, bahwa anak saya nanti akan diejek. Saya sudah tahu itu ya. Saya hanya menjaga jangan sampai anak saya itu berkecil hati ya gitu. Makanya saya pesan dari rumah, tidak usah tertekan, nggak usah terlalu diambil hati, biar saja. Suatu ketika, Blesly mengalami peristiwa di luar dugaannya. Aku tuh dikunciin di toilet itu gara-gara aku diemin mereka. Dia kesel gara-gara aku diemin. Sempat mau ngelawan mereka, itu aku pengen mukul mereka. Tapi aku ingat cerita Yusuf, dia itu udah bener-bener dibuang ke sumur, terus dijual ke Mesir, tapi dia tetap memaafkan. Jadi aku maafin. Aku cuma ingatkan jangan dilakukan lagi. Blesly mengampuni karena dia belajar kisah-kisah Alkitab dari Sekolah Minggu GBI Gracia Pamulang bersama Superbook. Kalau aku masih dibully di sekolah, di kelas, yang penting itu aku tuh harus sabar, terus memaafkan. Dan aku juga berdoa supaya mereka benar-benar tidak mengulangi kesalahan itu lagi, apalagi ke teman-teman aku yang lainnya. Saya bukan hanya bangga, tapi saya percaya bahwa kalaupun dia dihina lagi, dicaci yang lebih parah pun, saya sih merasa dalam hati saya nggak perlu khawatir. Ya. Dia sudah tahu cerita-cerita di Alkitab yang makin mantap dari sekolah minggu diberitahu. Jadi kalau dia misalnya mengalami nanti satu saat begini, dia akan berpikir sendiri bahwa itu biasa. Karena di Alkitab juga terdapat seperti itu bagi orang yang mengikut Tuhan. Dari kisah Yusuf, aku belajar untuk mengampuni teman-teman aku yang ngebully aku. Terima kasih Superbook. Adik-adik, setelah kita mendengar dan melihat kisah nyata tadi dari temanmu yang bernama Yosua tadi, bagaimana? Luar biasa kan? Nah, itu semua karena Tuhan. Mari saatnya kita akan berdoa bagi kita semua yang merindukan untuk belajar, percaya dan taat, melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah melihat kesaksian yang indah dari teman kami. Kisah yang nyata untuk melakukan, mewujudkan firman Tuhan. Tolonglah kami yang saat ini melihat cerita firman Tuhan untuk diajak Tuhan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, dalam sekolah kami, dalam pergaulan kami, dan dimanapun kami berada. Kami selalu dituntun oleh Tuhan untuk melakukan firman-Mu agar nama Tuhan yang dimuliakan. Tolonglah kami kalau kami jatuh dan gagal, agar Engkau mengampuni kami dan menolong kami kembali untuk melakukan. Tolonglah juga teman-teman kami yang tidak sempat mendengar, melihat firman-Mu. Tuhan, pilih mereka yang sakit, Tuhan beri kesembuhan. Terima kasih juga orang tua kami yang menuntun kami, mengajar kami. Tuhan
juga berkati. Terpujilah Engkau. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang terus bergumul, terus berusaha berjuang menyediakan segala sesuatu yang rakyat butuhkan mengatasi pandemi COVID ini. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang Tuhan, berkatilah kami dengan berkat dari Bapa yang di surga, cinta dan kasih pelukan Tuhan Yesus Kristus dan bimbingan pertolongan Roh Kudus akan memberkati kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa lain kesempatan. Terima kasih.